mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di New RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh program jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. Tujuan utama belanja keluarga hemat. Ude Kusuma Makmur menjual busana adat Bali, pakaian kantor, aksesoris, sandal dan sepatu, fashion pria dan wanita, serta anak-anak. Ude Kusuma Makmur juga menerima pembuatan seragam pakaian adat Bali, kemeja dan kain endek, brokat, bordir songket, dan masih banyak lagi. Untuk masalah harga, udah pasti terjangkau dan lebih lengkap. Ude Kusuma Makmur beralamat di Jalan Pahlawan, Banjar Tegal bersebelahan dengan akses jalan menuju Rumah Sakit Bali Med. Tujuan utama belanja keluarga hemat. Ude Kusuma Makmur. Tujuan utama belanja keluarga hemat. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru, salah satunya kawasan pusat kebudayaan Bali. Tentu saja kami akan sharingkan seputar topiknya bersama Anda di kesempatan siang hari ini. Dan telah hadir di tengah-tengah kebersamaan kita Bunda Putri Koster sebagai Ketua TPPKK Provinsi Bali. Selamat siang Bunda. Selamat siang Om Swastiastu. Waduh, luar biasa. Tetap fresh dan cantik. Tidak lupa anggunnya ya. Terima kasih. Inggih, sehat Bunda? Sehat. Astung kare. Mendampingi lagi ya Bun ini? Nggih, mendampingi beliau-beliau niki untuk masyarakat lebih luas, lebih banyak lagi mendapat informasi seputar apa yang sudah dikerjakan oleh pemimpin kita sesuai dengan visi beliau Nangun Satker Tilo ke Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Dan ternyata setelah 5 tahun kita sudah memasuki era baru dengan 44 tonggak peradaban nikah. Jadi lebih banyak dan lebih sering harus disosialisasikan agar masyarakat paham. Ya, apalagi salah satunya mengenai kawasan pusat kebudayaan Bali ya Bunda betul. ya. Dengan adanya infrastruktur yang dibangun, harapan kita ke depan lewat wadah itulah pemerintah bisa menggerakkan potensi masyarakat, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif, gitu. Karena dengan bersatunya pemerintah beserta masyarakatnya membangun, baru akan dapat lebih cepat kita mewujudkan masyarakat yang kang tata titi tentram kertera harja gemahripah loh Cinawi kan. Gitu. Baik, terima kasih Bunda. Sama-sama. Ya, dan pendamping Bunda ada 2 ya siang hari ini ya. Bunda yang mendampingi. Bunda yang mendampingi, pendampingnya 2 gitu ya.
Oke, kita juga bersama Bapak Profesor Dr. Hewan Imade Damrias MSI sebagai koordinator kelompok ahli bidang pembangunan pemerintah Provinsi Bali. Selamat siang Pak Prof. Selamat siang. Wah, luar biasa, selalu didampingi oleh Bunda ya Pak Prof ya. Sambil Bunda nyadap-nyadap ilmu beliau. Oh gitu, oke, mantap. Nanti jangan lupa ditularin ke pendengar juga ya Bun ya. Oke, siap. Sehat ya Pak Prof. Sehat. Luar biasa. Perjalanan dari jam berapa ini? Ngomong-ngomong Pak Prof. 2 jam lebih sedikit lah. 2 jam lebih sedikit ya. Jadi Oke. lebih cepat dari prediksi. Oke, nggak kejebak macet ya Pak Prof ya? Nah, kebetulan keluar dari Denpasarnya agak lancar. Jadi kalau sudah keluar Denpasar udah nyampe Singaraja lah. Dengan shortcut yang begitu memperlancar. Dan ini sedang dibangun juga yang baru, yang ke-7 kalau tidak salah. Dan kalau ini udah selesai akan makin cepat lagi. Oke. Jadi itu salah satu dari penanda Bali Era Baru. Luar biasa. Sudah dirasakan nih Bun oleh Pak Prof, apalagi masyarakat yang lainnya ya Bunda ya. Baik. Kita juga bersama Bapak Dr. Engineering Insinyur Wayan Kastawan STMA sebagai kelompok ahli pembangunan pemerintah Provinsi Bali bidang infrastruktur. Selamat siang Pak Doktor. Selamat siang Ibu Om Ayu. Swastiastu. Nggih, sehat Bapak? Sehat ya. Luar biasa Pak ya. Sumringah sekali apa karena didampingi oleh Bunda ini? Betul sekali. Tapi ya betul kan Bun, ini berarti harus sering-sering didampingi Bunda. Untuk nyerap ilmunya katanya Bunda. Berapa kali karena kesibukan begitu kan, berapa kali absen ya Prof ya gitu kan. Wah ini ketinggalan jadinya Gitu. udah ilmu beliau nggak dapatkan Iya, itu. iya. sekian Tapi kali. karena saking ada sesuatu dan lain hal ya Bunda Iya, ya, itu secara tidak sengaja nggih, luar biasa. Ini pertama kali datang Pak Dokter Ini ke yang RRI kedua Singer. kali. Oh ini yang kedua Iya, kali ya. betul. Oke. Sebelumnya kita bicara tentang Turya Pada. Mm-mm. Kali ini kawasan pusat kebudayaan Budayaan Bali. Bali, wah luar biasa. Kita nanti jangan lupa intip-intip ya Bun ya ilmunya ya. Oke, seputar kawasan pusat kebudayaan Bali begitu ya. Karena yang namanya memajukan kebudayaan Bali itu kan melalui peningkatan perlindungan gitu ya, pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni dan budaya Krama Bali. Ya, yang pertama ini silahkan, apakah yang mendampingi terlebih dahulu atau yang didampingi? Bunda kan udah jelaskan Inggih. tadi, Bunda hadir ke sini selalu ke RRI rutin kan. Itu ada saja yang ingin Bunda sampaikan Inggih, kepada silakan, Bunda. masyarakat karena tujuannya apa? Ketika masyarakat sudah mengetahui, memahami, mendalami apa maksud dan tujuan aturan, peraturan, program dari pemerintah, pastilah dengan senang hati, dengan ikhlas masyarakat akan ikut. Nah, di situ tujuan PKK akan tercapai untuk apa? Menggerakkan partisipasi aktif masyarakat. Daripada masyarakat belum tahu tapi sudah ngeboye kan sudah susah. Jadi pemerintah bikin aturan tetapi tidak jalan karena sesungguhnya yang menjalankan semua itu kan dari jajaran pemerintah, dari organisasi-organisasi, kelompok-kelompok masyarakat dan masyarakat itu sendiri utamanya di keluarga-keluarga kan begitu. Jadi kita menyiapkan diri. Kalau semisal sekarang kita ingin menyampaikan itu akan dibangun beberapa infrastruktur oleh pemerintah Provinsi Bali. Jadi partisipasi aktif masyarakatnya di mana? Pastinya tahu dulu yang dibangunnya apa, kemudian kita mengisinya bagaimana gitu kan. Dari pijakan kita masing-masing. Ketika yang dibangun itu adalah terkait dengan wadah-wadah untuk kebudayaan. Nah, kita ini yang terkait kebudayaan juga apa? Kesenian. Kita seniman mulainya dari mana? Isi diri sehingga bisa memanfaatkan tempat yang disediakan oleh pemerintah semaksimal mungkin. Jangan sampai nanti pemerintah buat gedung yang besar-besar untuk kesenian tetapi kosong di situ, nggak ada yang ngisi karena sumber daya kita nggak siap. Jadi seperti itu. Makanya lebih awal apapun yang sudah dicapai oleh pemerintah sekarang lebih sering untuk disampaikan kepada masyarakat. Untuk itulah Ibu mendampingi beliau-beliau karena udah banyak sekarang yang ingin disampaikan. Kalau di tahun pertama boro-boro mau menyampaikan kan bahannya yang disampaikan nggak ada gitu. Betul, Jadi Bunda. ketika di tahun pertama kalau Bunda sosialisasi paling menceritakan tentang apa yang akan Bunda kerjakan selaku ketua tim penggerak PKK begitu. Nah sekarang 5 tahun udah banyak nih ceritanya bahkan sampai kewalahan kita gitu kan. Mari kita korek-korek ya Bun ya. Korek-korek pelan-pelan saja. Pelan tapi pasti gitu kan. Oke. Sedikit saja tidak usah banyak-banyak gitu kan. Jadi sedikit
oh begitu maksudnya ada Turya Pada, oh begitu maksudnya ada pusat kebudayaan Bali. Jadi kayak shortcut misalnya, ngapain itu di belah-belah bukitnya yang udah bagus-bagus di karunia Tuhan, tetapi ketika Tuhan mengizinkan semuanya dilancarkan dan semuanya akan mencapai kemajuan lewat shortcut itu, kan begitu. Oke, baik. Pemahamannya. Silahkan monggo pemaparannya Pak Prof. Tadi sudah diberikan jalan oleh Bunda. Oke, silakan Pak Prof. Terima kasih. Ini saya harus menyampaikan terima kasih ke Bunda Putri Koster. Yang pertama adalah menginisiasi sebenarnya apa yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Jadi jangan sampai hal-hal yang sudah dirasakan oleh masyarakat malah tidak ketahui oleh masyarakat. Itu yang penting. Misalnya kalau kita sekarang sembahyang ke Pura Agung Pesake, kemudian tadi dari Denpasar ke Singaraja dengan waktu yang begitu singkat. Nah itu kan dirasakan oleh masyarakat, dan belum tentu juga masyarakat mengetahui bahwa itu adalah hasil capaian pembangunan dari visi Nangon Satgati Loko Bali. Nah 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru ini adalah capaian dari pembangunan yang sebenarnya 4 tahun, karena 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru ini kita susun di awal tahun 2023. Sebenarnya masih banyak lagi kalau kita mau susun kembali apa yang menjadi penanda Bali era baru. Jadi dalam pembangunan Provinsi Bali dari konsep yang dilaksanakan oleh Pak Koster selaku Gubernur Bali itu ada tiga aspek. Aspek alam, manusia, dan kebudayaan. Nah kalau kita lihat dari 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru itu adalah sebagian besar di sektor kebudayaan. Jadi adat, tradisi, seni, budaya dan kearifan lokal. Misalnya penguatan desa adat, kemudian penggunaan busana adat, kemudian aksara Bali, bahasa Bali itu kan itu yang menjadi penanda Bali era baru. Nah kemudian terkait dengan kebudayaan juga dibangun infrastruktur kawasan pusat kebudayaan Bali. Dan ini perlu saya sampaikan kepada masyarakat juga. Kemarin pada saat peluncuran Bali Kerti Development Fund sama PMO tentang transformasi ekonomi Kerti Bali, ini mendapat apresiasi dari Menteri Bappenas. Karena apa? Karena kawasan pusat kebudayaan Bali ini kan dibangun atas bantuan PEN. Jadi pemulihan ekonomi nasional. Nah, apa istimewanya dari Pak Koster terkait dengan PEN ini? Kalau beberapa provinsi menggunakan PEN ini untuk operasional. Jadi Pak Koster sebagai Gubernur Bali menggunakan PEN ini untuk investasi pembangunan kawasan pusat kebudayaan Bali. Jadi dari 1,5 triliun yang diterima itu semuanya digunakan untuk pembangunan kawasan pusat kebudayaan Bali. Kemudian setelah di appraisal ini pada saat ini sebelum beroperasi pusat kebudayaan Bali itu sudah memiliki nilai 5 triliun. Nah, ini Pak Menteri sangat mengapresiasi dari dana yang 1,5 triliun menjadi 5 triliun. Kemudian kalau kita lihat juga lokasi pembangunan pusat kawasan kebudayaan Bali itu dari tanah yang terlantar. Nah, kemudian sekarang dilihat kemajuannya ada sungai buatan, kemudian ada jembatan merahnya. Itu aja sudah menunjukkan bagaimana mengubah dari kawasan yang terlantar skala itu sekarang menjadi kawasan yang nantinya. Itu kok bisa dikatakan kawasan terlantar itu bagaimana Pak Prof? Ya, itu kan bekas lahar Gunung Agung tahun 63. Nah, kemudian dikeruk sedemikian rupa untuk galian C tanpa diatur sehingga rusak. Cukup parah lah rusaknya. Nah, ini sebenarnya udah beberapa kali ingin dilakukan pembangunan di sana, namun belum berhasil. Yang pertama terkait dengan pembebasan lahan. Jadi itu tidak gampang untuk menyelesaikan persoalan lahan yang nanti digunakan oleh
pemerintah Provinsi Bali untuk pusat kawasan kebudayaan Bali. Dan itu prosesnya juga tidak hanya skala, jadi berbagai proses ritual yang harus dilakukan untuk bisa melaksanakan proses pembangunan di kawasan pusat kebudayaan Bali. Jadi berbagai upaya sehingga dari lahan yang tidak ada nilainya, kalau kita lihat ya rendah nilainya, sekarang menjadi nilai tinggi, dan ini akan menjadi milik pemerintah Provinsi Bali. Berbeda dengan kawasan Nusa Dua, itu bukan milik pemerintah Provinsi Bali. Artinya bukan milik masyarakat Bali. Nah, itulah bedanya antara pusat kawasan kebudayaan Bali dengan kawasan wisata Nusa Dua. Dan nanti isinya, jadi karena yang nyusun ini kan putra Bali semua. Jadi Pak Koster itu dalam menyusun program-program di pemerintah provinsi selalu melibatkan akademisi, kemudian pakar-pakar yang ada di Bali, termasuk Pak Kastawan yang nanti akan bisa menjelaskan. Jadi beliau selalu didampingi dan tidak pernah sendiri menyusun program-program dengan pakar-pakar yang terkait dari seluruh perguruan tinggi yang ada di Bali. Gitu. Jadi semua harus merasa terpanggil ya Bapak. Jadi kita kalau saya pribadi merasakan saat ini bisa terlibat langsung untuk membangun Bali, ini satu hal yang sangat membanggakan secara pribadi. Hampir saja beliau ngerep di Jerman itu. Kalau Pak Kastawan di mana? Iya, akhirnya di Jepang kan, putra-putra Bali yang begitu potensial, akhirnya karena tidak diakomodir di daerahnya sendiri, akhirnya dipercaya di luar negeri. Makanya Pak Gubernur mengetuk hati beliau, mari pulang saudaraku, bangun daerah kita. Dan satu lagi yang perlu saya sampaikan, kebetulan saya juga diajak oleh Pak Gubernur ke Washington sama New York untuk menyampaikan konsep pembangunan Bali yang harmonis terhadap alam. Sebenarnya beberapa negara akan mengadopsi apa yang kita lakukan terkait dengan bagaimana pembangunan itu yang selalu harmonis dengan alam, adat, tradisi, dan budaya ini. Yang sebenarnya kita memiliki kearifan lokal yang jauh lebih komprehensif terkait dengan pembangunan. Pusat Kebudayaan Bali ditetapkan di mana ini Pak Prof? Dengan luas lahannya berapa begitu? Jadi nanti Pak Kastawan siap. Sampai dan infrastruktur yang dibangun pula ya Pak Kastawan ini. Silakan dibangun di sana. Nanti kalau saya menjelaskan semua, nanti Pak nanti Pak Kastawan apa yang dia bicarakan gitu ya Pak ya. Tapi nggak apa-apa Pak, kerjasama kan. Sebenarnya Bunda bisa menjelaskan juga. Lebih detail lagi malah kalau Bunda silakan Pak Kastawan lebih detailnya atau lebih lengkapnya. Pertama-tama saya menyapa pendengar di Bali khususnya dan Indonesia. Jika bisa tangkap siaran ini di luar daerah ya. Bali pada periode 5 tahun terakhir ini di masa kepemimpinan Bapak Gubernur Wayne Koster itu menunjukkan suatu lompatan yang luar biasa. Karena dari berpikir in the box menjadi out of the box. Jadi dalam di luar kota sehingga tidak biasa, dan itu hasilnya tentu ya akan luar biasa ya. Tapi ngomong-ngomong berapa lama menyerap di luar sana Pak? Sampai akhirnya kita kecipratan ya Bun ya, dan diterapkan di Bali gitu. Saya belajar heritage di England, jadi bagaimana kita melestarikan warisan budaya ya, baik itu yang tangible, yang berwujud maupun yang intangible, yang tidak berwujud. Nah, mungkin sebagian besar orang melupakan apa itu yang ada di masa lalu. Jadi kalau makanya saya sendiri bilang warisan atau heritage itu adalah sesuatu yang kita masih ingat dari apa yang hampir kita lupakan. Gitu. That's heritage. Nah, Bali ini punya rentang sejarah yang panjang dari masa prasejarah, dan tentunya Bali Utara menempati posisi yang utama dalam konteks prasejarah manusia purba ya, dan sampai era kini milenium ini.
Nah, lapisan-lapisan sejarah itulah yang perlu kita hadirkan kembali sehingga dimensi waktunya baik atita ya, masa lalu, wartamana, masa kini dan anagata, masa ke depan. Sehingga dari apa yang ada di masa lalu, hal-hal baik itu bisa kita pakai saat ini dan masa depan itu kita hadirkan kini. Sehingga memprediksi masa depan itu dalam konteks kekinian kita bisa misalnya Bali 100 tahun ke depan di tahun 2125 ibarat kita haus gitu. Ada gelas. Jadi untuk 100 tahun itu kalau hanya butuh setengah gelas kita tidak perlu isi full. Karena itulah kekuatan daripada perencanaan. Nah, Pak Gub kuatnya di sana. Jadi planningnya kebetulan saya di arsitek jadi melihat keterlibatan saya ikut di dalam kelompok ahli itu sesuatu yang memberi banyak insight baru, wawasan, dan saya pikir semestinya seperti itu. Kita membangun ya jelas goals-nya apa sehingga fokus, lurus dan ya tegas gitu ya untuk mencapai. Nah, salah satunya kawasan pusat kebudayaan Bali. Kita namakan Satkerti, Pak Gub ya. Jadi Nangun Satkerti Loka Bali itu membangun inti-inti ya kesejahteraan di Bali ini dengan konsep Satkerti. Ada 6 penyucian, yaitu ada 3 dimensi, ada alam, ada krama dan kebudayaan. Kalau kita alam ada Wana Kerti, Danu Kerti, Segara Kerti. Sedangkan untuk krama itu ada atma, jiwa, lalu jana, pengetahuan, sehingga alam sendiri itu adalah jagat gitu. Nah, semua itu mesti terintegrasi semuanya, tidak ada yang lepas. Dan di kawasan pusat kebudayaan Bali ke depan akan dihadirkan 6 aspek itu secara komprehensif. Oke, ya, dan sudah terdeteksi nggak pusat kebudayaan Bali di mana ditetapkan, dengan luas lahan berapa, infrastruktur yang dibangun apa saja, dampaknya ke masyarakat itu juga bagaimana, Pak? Nah, kawasan pusat kebudayaan Bali itu that's a neglected area. Jadi tadi area terlantar dalam tanda petik akibat bencana. Jadi bencana letupan Gunung Agung ya tahun 63, tepat sekarang 60 tahun nih. Ada angka 6 lagi. Oh, di sana ada angka 6 ya. Dan sehingga saya selalu gitu. Jadi ada hal yang di skala ke skala. Ada sesuatu connecting. Jangan-jangan kita juga ada sesuatu ya, Pak Kastawan. Nah, luas area itu sekitar 337 hektar. Jadi zona inti sendiri 42 hektar. Lalu zona penunjang itu 90 hektar. Zona penyangganya 205 hektar. Sehingga totalnya sekitar 337 hektar. Dan saat ini sudah dibangun infrastruktur dasar. Jadi di kawasan itu udah ada peta-peta struktur, baik itu untuk drainase, listrik, telepon ke depannya, dan juga udah terbangun jembatan sepanjang 180 meter melintang di atas Tukadunda. Kalau dulu Tukadundanya kan organik POM, jadi bentuknya itu mengikuti bentang alam. Tapi kalau sekarang kita buat jadi lurus biar nanti karena kita dengan rekayasa engineering meminimalisir bencana itu ya, akibatnya kalau seandainya Gunung Agung meletus ya kita udah punya strategi skenario berarti bagaimana sudah ada antisipasinya ya, Pak. Itu hal penting yang perlu kita lakukan saat ini, mitigasi itu. Bencana. Oke, mitigasi bencana. Iya, Oke. Tapi kenapa di sana? Mesti di sana gitu ya? Apa tidak ada tempat lain ya? Bunda, bagaimana, Bun? Iya kan beliau yang tahu. Ya. Tetapi sih kalau Ibu dengar-dengar dari Bapak Gubernur, awalnya kita semua tidak berpikir akan ada itu lalu di mana, tetapi benar-benar semesta mengarahkan pikiran-pikiran para pemimpin cendekiawan kita. Dan Kelungkung dulu adalah pusat kerajaan besar di Bali, pusat orang-orang Bali mewujudkan seni tradisi adat budaya, mulai dari situ kan kerajaan besar di situ ya, kerajaan Kelungkung zaman itu. Kemudian hal-hal yang peninggalan-peninggalan sejarah juga banyak di situ. Barangkali alam menuntun kita kembali. Yuk di sini kebetulan juga di situ ada wilayah yang kita
kita kan tidak ingin mengobrak-abrik lahan-lahan produktif. Jadi itu benar-benar terlantar. Kemudian masalah sungai, tukad Unda itu kan tukad yang terpanjang dan terlebar juga di Bali gitu kan. Jadi semua itu ditata kembali dan posisinya yang di wilayah Gunakse itu juga tidak jauh dan adanya di pinggir jalan benar-benar strategis. Kemudian Nyagara Gunung juga, itu situasinya ada lautnya, benar-benar memenuhi kriteria untuk Sadkertinya. Di sebelahnya masih ada hutan-hutan lindungnya, ada perbukitannya seperti ini Kak. Jadi antara ukir dan pasir di link kita gitu kan. Sekarang udah lupa Bapak, waktu itu menghafal terpaksa harus hafal itu. Jadi menurut Ibu seperti ini Kak yang Ibu dengar. Nah, jadi ketika semesta sudah menunjukkan, pasti akan memberikan jalan sehingga lancar, semuanya lancar. Tapi landasannya adalah para pemimpin bekerja fokus untuk tujuan masyarakatnya. Untuk apa wadah itu? Supaya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Itu Ibu bilang selalu fokuslah pada tujuan, tuluslah kita bekerja dan luruslah menjalankan pekerjaan itu gitu. Tapi kalau ada belok kiri jalan terus. Oh, belok kiri nggak mesti ke kiri ya Bun ya, lurus terus ya. Itu pesan Bunda lo ya kepada semua para pakar nih terutama. Atau mungkin kedepannya selain di Gunakse Klungkung ada hal lain yang dilirik ya? Mungkin silakan Pak Kastawan. Ini menarik tadi pertanyaan, kenapa di Gunakse sana ya, di Klungkung. Kita di dalam kehidupan itu sadar tidak sadar, bukan kita menemukan tempat, tapi tempat menemukan kita. Oh gitu. Jadi waktu itu Bapak Gop berjalan ke timur, ya. Kalau kita dalam pelajaran filosofi yang mengejar matahari pagi, ya, itulah kehidupan. Nah, waktu itu Pak Gop bukan melihat itu awalnya, tapi area Pemprov di Yehmalet ya, ada di timurnya di Antika. Nah, waktu ngelewat Tukad Unda, ternyata terhampar tempat yang begitu indah sejatinya, cuman belum dilirik gitu ya. Nah, Pak Goblah yang sekarang ya menginisiasi gitu, menemukan tempat itu dan mengangkatnya untuk dunia. Karena menjadi Padma Buana, Bali itu akan menjadi pusat peradaban dunia ke depannya. Believe or not, that's might be impossible ya. Jadi akan menjadi pusat peradaban dunia. Nah, tempat itu adalah satu lokus atau tempat yang sangat penting posisinya pada masa kerajaan, khususnya dalam Watu Renggong. Jadi kalau kita bicara kebudayaan dari Bali kuno itu di Tampak Siring ya, kita tinggalan itu banyak banget. Lalu ketika kerajaan Bali kuno bisa ditaklukkan oleh ekspansi Gajah Mada 1343 itu ke Samprangan, dari Samprangan lalu ke Gel-Gel. Nah, Gel-Gel sebagai pusat Suci Lingarsepura, kalau sekarang ke Semarapura di ibu kota Klungkung. Nah, ini satu, kalau kita dalam konteks ruang, satu imajiner lain gitu. Jadi satu garis yang menghubungkan. Believe or not, itu udah tuntunan dari semesta. Dan kita tidak, that's pola, pattern. Yang kita tidak sadari bahwa semua itu ada polanya. Itu sih. Oke, berarti di luar sadar, titik kesadaran kita. Tapi sadar. Tapi sadar ya. Iya. Luar biasa Iya, ya. betul. Oke. Namanya apa sih, bisa dikatakan ya Pak, wisik gitu ya, bukan ya? Bisikan atau lirikan gitu ya. Bisikan. Semesta Menunjukkan. Oke. Iya, semesta. Iya, Pak Ya, Prof. kalau tadi kan dari aspek historis, kemudian dari aspek spiritual juga, religius, Nyagara Gunung dan lain sebagainya. Dan ini juga tidak terlepas dari aspek pembangunan Bali, Bu. Betul. Nah, salah satu dari 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru kan menyeimbangkan pembangunan antar wilayah. Betul. Sehingga dengan posisi pusat kawasan pusat kebudayaan Bali itu ada di
Klungkung, ini otomatis akan menyeimbangkan pembangunan yang sekarang lebih cenderung ke Bali Selatan. Nanti Bali Timur akan berkembang karena di sana akan ada pembangunan berbagai pusat-pusat perekonomian baru, akan berdampak pada pembangunan Kabupaten Karangasem, Klungkung, Bangli dan juga Gianyar. Jadi semua aspek udah kena di sini. Jadi secara historis, kemudian spiritual, religius, kemudian juga tidak terlepas dari aspek penyeimbangan pembangunan antar wilayah. Jadi jangan diartikan nanti kebudayaan akan dipusatkan di sana. Di sana akan tumbuh pusat-pusat perekonomian baru. Jadi segala informasi, segala sesuatu terkait dengan kebudayaan Bali yang tadi telah disampaikan oleh Pak Wayan Kastawan, Bali akan menjadi pusat peradaban dunia, akan lebih cepat dan nyata. Karena di sana akan ada festival World Cultural Celebration yang di sana di pusat kawasan kebudayaan Bali. Dan juga akan dibangun rumah sakit juga di pusat. Kalau yang itu masuk ke zona napi, zona penunjang atau penyangga? Kalau rumah sakit? Rumah sakit itu di penunjang. Penunjang. Penyangga itu adalah hijaunya. Di sana kan ada embung juga, ada hutan, kemudian ada sungai buatan. Dan ini juga atas kajian Universitas Udayana dari aspek bencana. Nanti kalau kan berpikir nanti kalau gunung agung meluap meletus dan sebagainya akan dialihkan. Dan ini di negara-negara maju udah dilakukan hal seperti itu. Oke, berarti sudah dipikirkan ya ketika hal itu akan terjadi begitu ya Pak Kastawan ya. Karena kan banyak juga memberikan komentar nanti kalau gunung agung meletus akan ambil semua. Ini kan sudah disiapkan aliran nanti kalau terjadi aliran lahar panas kanal untuk laharnya Sungai juga Bapak. Dan sungainya ini dibangun dari bantuan APBN, bukan bersumber dari APBD. Betul. Dan satu lagi kemarin disampaikan oleh Pak Gubernur yang dulu rencana pelabuhan Gunakse itu sudah dihibahkan ke pemerintah Provinsi Bali dari dari Kementerian Perhubungan. Jadi Pak Gubernur ini tidak hanya mengkonsep, juga mencarikan dana. Yang paling penting ini, kalau punya konsep, punya ide, tapi nggak bisa nyari dana. Dia tinggal diskusi gini-gini aja. Jadi wacana. Paling nggak menggandeng pihak ketiga ya. Betul. Untuk hal-hal tertentunya mungkin di zona penyangga barangkali. Penunjang. Iya, penunjang. Yang nanti hotel, restoran, penunjang itu. Dan ada juga satu bangunan nih di zona inti yang minta sama Pak Gub untuk memperhatikan semeton yang difabel tapi masih produktif. Nah, semacam desa difabel. Jadi lebih bagus anak-anak kita itu kalau mereka ngumpul dalam satu kondisi yang sama, lebih enak. Jadi yang masih produktif nanti misalnya akan beroperasi ini pusat kebudayaan Bali, anak-anak kita dilatih yang bisa untuk spa, yang bisa untuk pijat, yang bisa menari, yang bisa itu mereka membuat satu kawasan untuk mereka bisa mencari nafkah di sana. Itu akan dikelola dengan baik sehingga berkelaslah tampilan pekerjaan mereka. Misalnya ini kan ada spa misalnya. Jadi Titiang minta nanti tenaga spa anak-anak kita dilatih sampai mereka profesional. Kemudian tempat spanya itu jangan yang ecek-ecek. Mesti tempatnya itu yang berstandar bintang 5. Jadi yang masuk adalah yang tamu-tamu yang memang pantas untuk dibugarkan oleh anak-anak kita. Kan jadi berkelas. Walaupun mereka misalnya tunarungu, misalnya mereka tunanetra, tidak melihat gitu kan. Jadi mereka bisa. Yang pintar main musik, bikinkan untuk tempat mereka bisa manggung. Walaupun di sekitarnya ada beberapa panggung pertunjukan. Jadi daripada mereka mencar, dipaksa kita misalnya anak yang lumpuh walaupun pinter IT masuk di kantor yang kebanyakan orang-orang yang secara fisiknya normal, kasihan juga anak kita. Kenapa tidak di situ kita buatkan? Di situ mereka hidup, di situ mereka mencari penghidupan begitu. Dan Titiang minta juga nanti kalau ada anak-anak difabel yang benar-benar sebatang kara itu diurus oleh pemerintah kita. Ada wismanya nanti di situ.
Barangkali kalau ini terwujud mungkin yang pertama di dunia. Bukan itu sih tujuan kita. Tujuan kita hanya untuk kita fokus. Benar nggak kita mau ngurus anak-anak kita ini? Itu luar biasa. Oke, luar biasa ya. Udah mendidih nih, udah Semangat, semangat. semangat banget. Mantap ini program-program dari pemerintah Provinsi Bali ya. Dan ibu biasanya gitu kalau ini, aduh Ratu Betara semoga ditunjukkan pemargi supaya kami bisa melakukan mencapai harapan. Dan ibu yakin kalau kita udah fokus untuk masyarakat, untuk mensejahterakan mereka, semesta Bali akan membantu kita Astungkara gitu. Astungkara, ya luar biasa. Waduh, saya merinding saya denger ini Bunda dialog di kesempatan siang hari ini ya. Tapi kalau kita juga beri kesempatan nggak apa-apa ya Bun ya kepada pendengar bisa berinteraksi ya di line telepon 24644 atau ke WhatsApp-nya Pro 1 di 08113999 Karena tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh ketiga narasumber pendengar terkait topik kita di kesempatan siang hari ini, di mana kawasan pusat kebudayaan Bali itu salah satu 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru. Sembari menantikan atensi pendengar, mohon izin kepada ketiga narasumber kita jeda sejenak. Museum Wirajaya dibangun pada gedung bekas Sekolah Mulo atau Sekolah Menengah zaman Belanda yang terletak dalam Kompleks Kertagosa. Di dalam museum dipamerkan barang-barang zaman prasejarah, barang-barang perlengkapan upacara adat Raja-Raja Kelungkung, foto-foto dokumentasi keturunan Raja-Raja di Kelungkung, serta benda-benda yang dipergunakan selama Perang Puputan Kelungkung. Museum Semarajaya diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada 28 April 1992. Bangunan museum merupakan perpaduan dari arsitektur gaya Belanda zaman dulu dengan arsitektur tradisional Bali. Dibangun oleh pemerintah Belanda pada 1920 setelah runtuhnya Kerajaan Kelungkung pada 28 April 1908. Istana Kepresidenan Tambak Ciring adalah satu-satunya istana kepresidenan yang dibangun setelah kemerdekaan Indonesia. Dibangun mulai 1957 sampai dengan 1960 secara bertahap. Presiden Soekarno adalah tokoh di balik pembangunan Istana Kepresidenan di Bali dan arsiteknya adalah R.M. Sudarsono. Bangunan pertama yakni Wisma Merdeka dan Wisma Yudhistira. Pembangunan berikutnya dilaksanakan pada tahun 1958. Selanjutnya, untuk kepentingan kegiatan konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN 14 yang diselenggarakan di Bali pada tanggal 7 sampai dengan Oktober 2003, dibangun gedung baru beserta fasilitas-fasilitasnya. Tamu negara yang pertama kali menginap di Istana Tambak Siring, Raja Bhumibol Adulyadej dari Thailand, yang datang pada 1957 bersama permaisurinya Ratu Sirikit. Salah satu bagian dari Istana Kepresidenan Tambak Siring, yaitu Wisma Merdeka, dulu difungsikan sebagai tempat Presiden Soekarno menemukan inspirasinya, merumuskan pemikiran-pemikiran, serta menuliskan pidato-pidatonya. Selain sebagai tempat pelaksanaan kegiatan-kegiatan kepresidenan, Istana Kepresidenan Tambak Siring juga difungsikan sebagai tempat pariwisata. Papa udah pulang. Sini, Pak. Mama pijitin. Papa pasti capek.
Loh, kok cemberut gitu, Pak? Iya nih mah, target penjualan perusahaan nggak cukup nih. Papa dimarah habis-habisan sama bos papa. Sekarang disuruh promosi besar-besaran. Kira-kira pasang promosi di mana ya, Mah? Promosi di radio dong, Pak. Kan Papa belum pernah tuh. Yuk ke RRI Singaraja, Pak. Besok Mama antar deh. Promosi radio, kenapa enggak? RRI Singaraja sebagai lembaga penyiaran publik yang terpercaya dan mendunia sangat cocok sebagai media promosi usaha kalian. Jangkauan yang sangat luas dan didukung aplikasi RRI Playgo, RRI Singaraja tidak hanya terdengar di daerah, namun juga di nasional, bahkan di dunia. Harga promosi yang terjangkau dengan bantuan 4 pemancar pembantu, RRI Singaraja juga terdengar sampai pelosok-pelosok desa yang tersebar di Kabupaten Buleleng. Kontak person Dewa Gede Arte 081 54 706 806 atau Dewa Ayu Asri 081 558 364 729. 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar masih di interaktif 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru, salah satunya kawasan pusat kebudayaan Bali ya, di mana kawasan kebudayaan Bali ini tentu akan menjadi daya tarik wisata baru dan pusat pertumbuhan ekonomi baru ya. Bersama 3 narasumber di studio Pro 1, yakni Bunda Putri Koster sebagai Ketua TPPKK Provinsi Bali, Bapak Profesor Dr. Hewan Imadi Damria MSI sebagai Koordinator Kelompok Ahli Bidang Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali, dan juga bersama Bapak Dr. Engineering Insinyur Wayan Kastawan STMA sebagai Kelompok Ahli Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali Bidang Infrastruktur. Kami masih menantikan atensi Anda pendengar di 24644 ataupun ke WA Pro 1 ya di 081139999790. Sembari menantikan atensi pendengar, mungkin ke Pak Kastawan kembali Bapak. Bisa disampaikan bangunan-bangunan yang ada di kawasan kebudayaan Bali tersebut apa saja Bapak? Iya, kawasan pusat kebudayaan Bali itu terdiri dari 3 zona, zona inti, zona penunjang, dan zona penyangga. Nah di zona inti itu totally semua untuk kebudayaan Bali dengan konsep Catuspate. Kalau di Bali kita ada perempatan agung, nanti di perempatan itu udah ada museum raja-raja, lalu ada wantilan semi terbuka, ada untuk MICE pertemuan ya, lalu ada Bali Expo. Nah yang untuk pesta kesenian Bali itu ada panggung terbuka. Kalau di Denpasar di Abian Kapas itu Kesirarnawo, Arde Chandra. Sedangkan di pusat kebudayaan Bali nanti itu ada panggung terbuka Surya Chandra, kapasitas 15.000 penonton. Mohon maaf Pak Kastawan, sepertinya sudah berdering ya. Bagaimana kita sapa pendengar dulu ya, di 24644 nanti bisa dilanjutkan kembali. Selamat siang. Halo. Nggih. Sarang Pak Madi ribet napi wayah hade niki. Oh makedadue. Soalnya gini Bunda, kalau disebutkan satu dia mintanya yang satu lagi disebutkan. Jadi keduanya kita sebutkan. Om Swastiastu. Ibu Koster. Inggih. Pasti Pak Madi lahir Somorepa nih. Adanya paling jelinya bener Ibu nge. Napi Ibu ampun salam saya. Sampun nih Kang dari kakak kelas di Baktiasa gitu nih. Sukses banget Ibu nge. Ini napi topinya. Aduh, ini baru monitor sepertinya Bunda ini. Niki tentang pusat kebudayaan Bali Bapak, bangunan yang ada ring Gunakse Kelungkung. Oh di Gunakse Kelungkung iya. Biar dia nong sangat setuju. Nggih. Mohon cuma doa jangan nanti ada penemuan apa di tempat itu dipindahkan. Kan ada Pak Ibu ya. Nggih. Saya terus terang. Nggih. Di sini kan di Buleleng kan ada itu sarkopah itu di Museum Buleleng taruh. Pak kalau saya
fotonya ditaruh di museum, barang aslinya taruh di mana itu peti mayat tangan Bu ya. Kalau ada tamu, peti ini di desa dicari sana, bertamunya datang ke sana. Bukan sarkopanya di bawah sana sini tuh. Ampun Ibu nggih. Ya anak bodoh-bodohan iki. Yang senat. Bu nggih. Yang kenten rajin minum obat di mun. Ibu nggih. Inggih sukses Bapak. Amanten Bu, Ibu Gubernurnya tanya Pak Kun dulu anak buahnya saya terpaksa saya bentar-bentar di Sasana Budaya karena beliau itu bicaranya ceplas-ceplosan lewat gini. Ya anak bodoh. Nggih. Amanah orang 13 yang pasti galak. Man 12 7 kenten ampun. Ani ampun. Nggih. Maka dia nih wow kena nih dia sangat setuju. Cuma sayang ampuri Ibu dan Bapak lain nih. Ya dang geje-geje begitu. Padahal dia umurnya marah selai Bu niku. Nggih. Selai lebih ning nggih. Lebih nih ben seket lebih asal. Kan dang geje-geje. Lagi anak-anak sudah Bapak dileleh angwang. Waktu ketemu Ibu dengan dia nggak betulan. Adik pada kau makan. Adik ganti ke pasar malam ya. Oh tahu-tahu ketemu cewek moblong nih. Boleh salaman Ibu. Iya, matur suksema Bapak. Iya, suksema nih. Aja mandi ke mantan itu. Semua banget. Om Santi. Inggih, matur suksema niki Pak Madir yang beliau sampaikan artinya kan di sana tadi sampai di mana ada panggung kan lalu ada museum juga. Museum ternyata museum raja-raja Mali. Ada museum untuk pengrupa jiwa aksara Bali, lalu ada museum untuk seni rupa baik itu kontemporer, tradisi, modern juga ada. Tentunya museum ini kan nanti kan sesuai dengan kebutuhan museum ya kan. Betul. Selama ini kita yang lihat seperti museum Bali misalnya hanya rumah biasa yang di situ yang bersejarah sekali hanya teronggok ditaruh sedemikian rupa. Semoga nanti yang di pusat kebudayaan Bali ini kan seperti museum-museum bagaimana orang barat ya mengelola museumnya kan. Jadi enak untuk di ini dan aman untuk benda-benda purbakala kita gitu. Jadi perlu dipahami juga bahwa dengan adanya kawasan pusat kebudayaan Bali bukan berarti semua artefak yang ditemukan di beberapa daerah di Bali dibawa ke kawasan itu. Tentu di sana nanti dibuat replikanya atau miniatur daripada benda sehingga paling tidak para wisatawan baik itu domestik maupun mancanegara dan tentu kerama Bali paham bahwa ini didapat di mana nih gitu. Kalau mau cari yang aslinya ya di tempat di mana yang tadi disampaikan oleh Pak Ribek. Memang benda itu kan ada ya tentu punya nilai ya yang tidak bisa kita pindahkan ke tempat lain. Iya betul. Memang harus seperti itu ya Pak Kastawan ya. Betul. Karena itulah sebelum kita itu perlu kajian. Jadi dari sisi historisnya, sisi kebudayaan dan tentu juga nilai-nilai kebudayaannya. Jadi tidak semua benda bisa kita bawa ke museum seperti itu. Kalau panggung pertunjukan totalnya berapa Bapak di zona inti? Di zona inti panggung outdoor itu yang tadi Surya Chandra itu 15.000 penonton. Berarti lebih besar nggak? Kalau Arde Chandra itu sekitar 8.000. Iya, dua kali Arde Chandra. Dan bisa pementasan di pagi hari itu yang disebut panggung Surya karena matahari terbit. Jadi kita nontonnya dari timur tentu membelakangi matahari biar tidak ada shadow gitu. Lalu di malam hari panggung di sisi barat yang disebut dengan panggung Chandra. Jadi sehingga kita sebut dengan panggung terbuka Surya Chandra ya. Lalu di tengahnya ada plaza, itu luasnya sekitar 5 sampai 6 hektar. Itu namanya Plaza Bali Dwipa Mandala. Jadi Bali Dwipa. Tempat nanti plazanya semacam untuk UMKM gitu kan? Untuk performance art kita bisa mempertunjukkan ya seperti outdoor ya. Kalau untuk UMKM ada tempatnya nanti khusus untuk UMKM yang sifatnya bagaimana memberikan pelayanan ya untuk para
ya pemirsa atau apa namanya yang datang nanti ke kawasan pengunjung untuk menikmati kuliner Bali ya. Lalu juga tentu oleh-oleh ya dari Bali tentunya, kendek dan sebagainya. Terus ada juga seperti Kesiranawo Ibu. Jadi panggung Astana Bali Dwipa lebih luas lagi dan itu 4 muka, ada ke sungai wajahnya, jadi terbuka ke sungai. Jadi backgroundnya nanti waterfront. Ada mungkin di sungai itu ada lomba sampan dayung gitu kan, jadi dari sana bisa ngelihat. Ini yang sungai buatan atau Tukadundanya? Tukadundanya. 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 Kita udah menghayal nih setelah diceritakan seperti apa ya. Iya, kalau di luar kan ada di Bangkok, lalu ada Venezia di Itali, itu sungai bisa dilalui. Satu hal juga Bapak, sering kita jadi dari desain interiornya atau apa pernak-pernik Balinya yang kita utamakan, sementara sering mengabaikan kebutuhan akan karena panggung pertunjukan masalah akustiknya nih. Sering gedung itu bergema. Satu contoh mantan dulu gedung Gede Manik di sini ya, Mbak ya. Nah itu kan kalau dipakai sama gambol tuh bergema berdengung dia, apalagi untuk musik. Jadi kita nggak nyaman. Astungkara kayaknya sekarang udah direnovasi. Sudah direnov, sudah selesai renovnya. Panggung tertutup itu ada yang sifatnya untuk orkestra, teater, ada juga yang proscenium, ada black box juga untuk pentas-pentas teater ya, yang butuh fokus gitu. Jadi latarnya hitam semua, sehingga pemainnya yang pemerannya yang terlihat lebih fokus itu. Kalau sekarang kita kan ornamen Balinya, sehingga ketika kita tampil tenggelam oleh satu contoh di Kesiranawo saja, Nika kan candi bentarnya di gedung Kesiranawo Nika kan cahaya keemasannya Nika kadang-kadang kalau kita tampil di depannya untuk teater khususnya tenggelam kita, hilang kita. Harus dipikirkan. Akhirnya sering kalau untuk pentas modern teater misalnya kita tutup dengan kain hitam. Nika ya ke depan itu black box ya Nika. Jadi luar biasa Bapak Gubernur menyediakan wadah itu. Ada juga Ibu kalangan Bu. Yang kalangan untuk pementasan yang sifatnya mungkin temporary dengan komunitas-komunitas, lalu ada semi tertutup juga, itu wantilan ada 2.500. Ya saya pikir dengan apa yang direncanakan dan didesain sudah memenuhi kuota kalau kita bilang jumlah apa yang akan diperankan ya di kawasan pusat kebudayaan Bali ke depannya. Di samping juga dilengkapi dengan teknologi Bu. Jadi di state Surya Chandra nanti ada hidrolik juga. Mobil juga bisa masuk ke state Bu. Oke, wah luar biasa ya. Ya Bunda, luar biasa perbincangan siang hari ini Bunda. Tapi karena keterbatasan waktu ini, sudah waktunya sudah mepet nih. Oke, sebenarnya banyak sekali ya Bunda yang harus disampaikan, diinformasikan juga kepada pendengar Pro 1. Tapi mohon izin ini sebelum ditutup closing statementnya masing-masing narasumber singkat padat jelas Yang pertama silakan. Bunda ya. Bunda. Jadi itu yang bisa kami sampaikan hadir di RRI kali ini. Semoga yang mendengarkan memahami bahwa pemerintah sangat memperhatikan kebutuhan masyarakatnya untuk bergairah mengisi hidup dan kehidupan ini untuk meningkatkan kesejahteraan kita bersama. Karena Bali adalah pulau seni, jadi wadah ini, kawasan ini dinamakan pusat kebudayaan Bali. Bukan maksud Pak Gubernur untuk memusatkan kebudayaan di situ, tetapi kita ingin mengekspresikan diri kita sebagai anak Bali yang berkarakter, berbudaya, tampil di situ, dan Astungkara juga dengan mengekspresikan itu kita dapat meningkatkan kesejahteraan khususnya para seniman, UMKM dan masyarakat pada umumnya yang ada di sekitarnya. Oke, berikutnya Pak Prof. Jadi kalau masyarakat ingin mengetahui seperti apa progres dari kawasan pusat kebudayaan Bali, kemudian seperti apa akan terwujud sudah tersedia di beberapa channel YouTube, sehingga masyarakat mengetahui ini loh yang akan terjadi, sehingga harus dilanjutkan ini pembangunan
kawasan pusat kebudayaan Bali. Harus berlanjut, kalau enggak Harus berlanjut ya. terlantar. Nggih. Jangan ada kata terlantar lagi ya Bunda ya. Nggih, Pak Kastawan silakan closing statementnya. Kawasan pusat kebudayaan Bali ini kita berpikir lokal untuk kita tunjukkan pada dunia. Dan proses ini baru era baru ya. Jadi di era baru inilah dirintis, tentu keberlanjutan ke depannya karena kita membangun ya, melindungi, melestarikan, lalu memanfaatkan, mengembangkan itu tiada henti selama kita ada kehidupan di semesta ini. Tentu ke depan ya mesti berlanjut. Mesti berlanjut luar biasa. Sepertinya ragu. Harus berlanjut. Harus berlanjut. Harus optimis ya. Harus optimis. Baik. Ya, closing statement tadi menutup jumpa kita ya dalam dialog interaktif 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru kawasan pusat kebudayaan Bali. Terima kasih atas kehadirannya Bunda Putri Koster. Sama-sama, Mbak. Dan juga Bapak Profesor Dr. Hewan Imadi Damrias MSI serta Bapak Dr. Engineering Insinyur Wayan Kastawan STMA. Semoga dengan beberapa pemaparan tadi mudah-mudahan bermanfaat ya untuk masyarakat Bali pada umumnya dan Buleleng pada khususnya. Selamat beraktivitas kembali, mudah-mudahan selamat sampai di Denpasar dan pastinya tetap sehat dan semangat. Matur susun. Ya, pendengar, demikian dialog interaktif seputar 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru kawasan pusat kebudayaan Bali. Sesaat lagi tentu saja umat Hindu Sedharma hening sejenak untuk menghaturkan puja Trisandia. Kanal Informasi